Sebagai bukan seorang, sekelompok pundit stand up komedi, Anjay. gimana lo menjelaskan fenomena Oki? Wah, mantap nih. Fenomena Oki DM. Oke DM. Sekian lama tidak keluar, begitu keluar, cepet banget bisa ngambil hati Iya. netizen. Takjub sih. Itu sebuah berkah tahu itu. Maksudnya Buat Oki, buat oke, maksudnya nggak gampang orang untuk sombong gitu. Cuma diterima gitu. ya. Duh, Harry sampai pusing gimana caranya? Sampai pusing. Hari sampai pusing. Kan Ali bikin terus yang gue seneng tuh yang kumpulan komika Betawi. Wah, itu obor. Obor. Lagi buka baju yang terakhir. Gue belum lihat. Lu lihat yakin. Semuanya pada buka baju. Dia ngambil ini jalan, terus ini pertigaan, nongol di pertigaan semua gitu. Anjing Itu kayak dramatis. dramatis kayak, bener nih, ini emang nyerobot antrian nih bener-bener Iya. komika Betawi. Kalau orang dengki ya. Dia bilang orang mana-mana lagi. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Pundit Suci. Wih, terima kasih Cing Abdel. Komentarnya tuh di sini. Ini namanya ya? Yoi. Karena Suci sama Suca berarti. Yoi. Betul. Tadi Suci. Suci. Terus komentarnya tuh di sini Suca. Karena gue sama Bang Heri sama-sama Suci dan Suca. Suca. Lo Suci dulu apa Suca dulu? Suci. Lo? Suci dulu. Suci dulu. Kan kita sama-sama Suca pertama, Cing. Iya. Oh, cemen. Pas Cemen. Cemen, Ya. Pas cemen, iya. Pundit apa pandit sih bacanya? Pandit Suci, Cing. Pandit. Pandit, karena itu pelafalan bahasa Indonesianya aja. Pandit. Oh, Pandit. Cuman bahasa Inggrisnya memang ada nih istilah pandit. Ada. Ada. Untuk bola. Untuk Khusus bola biasanya, ya. Orang yang udah ahli banget lah istilahnya. Jadi kalau pandit suci adalah orang yang sudah ahli. Ahli banget, Ahli Cing. banget. Lebih ahli dari juri. Bang Heri. Enggak kau sini gitu aja. Nggak ada. Bang Heri sering meragukan juri. Harusnya yang ini yang pulang, Iya. gitu, Cing. Iya. Harusnya Cing Abdul nonton Pundit sih Yud. Tapi Pundit itu Yud, itu nama yang nggak dikonsepin sebelum video. Oh iya bener. Nemu di video, Cing. Iya. Oke. Awalnya mah bikin aja nggak tahu Iya. judulnya apa gitu. Memang mau bikin untuk ngebahas suci. 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 Jadi sebenarnya ide ini tuh udah muncul dari Suci 11 ya. 11. Jadi waktu itu kan gue sama Bang Heri sama Andri Sakti sering bikin podcast bertiga tuh Bertiga itu. yang lewat 30, Cing. Terus Pernah kesini kan? Iya pernah kesini waktu Suci 11 mulai bilang kita ngomentarin penampilan Suci yuk. Karena gue tuh sampai sekarang masih suka banget nonton Suci. Hampir setiap minggunya nonton lah. Cuma saat itu Andri Sakti nggak pede karena dia nggak lolos Suci 11. Iya. Oh. Jadi kayak, kok gue nggak lolos tapi gue komentarin. Nah akhirnya ide itu ketahan lah, nggak jadi kita bikin pas Suci 12 Andri Sakti masuk. Kan gue memang sering nongkrong bertiga, kombutin Andri juga. Oh kenapa nggak sekalian yang Suci ini aja, jadi ngomentarin Andri, sekaligus ngomentarin penampilan yang lain juga gitu. Oh. Lo kombutin Andri berdua? Nulisin. Kosong banget kayaknya. Iya, Kosong iya. banget. Banget lo Andri gitu ya. Iya, Enggak ya, kosong tapi temen kombut lah. banget. Iya. Selama suci ini juga, Selama Suci. Sama Suci. nyangka gak dia ada sampai 4 besar? Ya kali nyangka. Nggak. Kalau gua nggak menyangka dia di 2 penampilan awal seburuk itu, Cing. Iya. Oh malah nggak nyangka seburuk itu? Seburuk itu di 2 penampilan awal karena ini gue juga udah sempat ngobrol sama Bang Andri sih. Bang Andri tuh waktu di awal-awal dia tuh kayaknya bebannya gede banget yang akhirnya bikin penampilannya jelek. Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya dia tuh kan pas show pertama udah diumumin dari bulan Februari kalau nggak salah ya. Show-nya masih di April. Dia udah punya materi, Cing. Terus waktu ketemu orang pas di show pertama di komentar kayaknya jangan bawa ini deh. Diubah semuanya, Cing. Semua yang udah dia siapin dari Februari diubah H-2. Bukan H-2.
malamnya. Iya, hari Selasa diubah, Rabu nampil. Tampil ya. Yang akhirnya ya penampilannya jadi di awal-awal show 1 show 2 tuh jelek banget karena 2 minggu dia selalu kayak gitu. Lah nggak ketemu lo tuh? Enggak, gue udah tahu materi yang harusnya dia bawain, dia ganti semua. Enggak, maksudnya dia ganti nggak ada komunikasi. Yang Oh, ada di grup dia nggak tahu. oh iya terus udah bilang oke. Enggak, kayak gini, Cing. Bukan gitu. Bukan. Show 1 kan dia udah akhirnya ganti terus kurang bagus. Nah, show 2 dia ngirimin lagi. Terus gua kayak ini kalau materi ini dibawain gue yakin di close mic. Aman kalau ada yang ngeblank doang. Iya. Beneran ada yang ngeblank. Kenapa tapi gua bilang oke? Karena gua tahu Andri Sakti saat itu lagi dalam tekanan, Cing. Dia ngirimin gue misal hari Rabu siang. Materi gue gimana? Kalau gue bilang kurang bagus, tambah tertekan. Nambah tertekan. Jadi gue bilang, yaudah pede aja bang bawainnya. Dia bawain. Bilangnya ke gua, Cing. Tapi gue bilang bang, ini Andri kalau nggak ada yang ngeblank keluar bang. Kejadian ada yang ngeblank, Cing. Alhamdulillah, Cing. Nah, Malah alhamdulillah. Ya. jadi abis itu di show setelah show 2 kan dia cerita kan kalau dia tadi kurang banget, untungnya ada yang ngeblank. Terus gue bilang, gue komentar gue tuh bukan soal materi lagi, bang lu kayak perlu ke psikolog deh. Karena dia tuh terlalu terbebani. Dia selalu bilangnya gini, ini adalah jalan terakhir gue untuk sukses. Bebannya tuh di situ banget tuh, Cing. Ini jalan terakhir gue buat sukses. Yang akhirnya karena dia punya beban sebesar itu nggak bisa nikmatin panggung. Jadi gue bilang, bang kayaknya lu perlu ke psikolog deh. Kayaknya lu terlalu bebannya berlebihan yang bikin semua komentar orang lu terima dan akhirnya lu ngeganti materi H-1. Dan itu kan malah jadi kurang bagus kan. Jadi bebannya bukan karena dia sering juara lomba. Jarang juga kayaknya itu, Cing. beban. Kan kalau orang terbebani ya. Iya. Karena dia prestasi di sebelah sini udah Iya, bener juga. Beban nih Iya. gua bawa nama ini. Ini bebannya bukan itu dia. Ke keluarga, Cing. Karena kan dia setiap audisi kan kemana-mana tuh. Iya. Ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya. Itu dari suci 9, 10 atau berapa gitu. Soalnya selalu nggak lolos lah gitu. Mungkin yang sekarang lolos ya. Masa ya gue selama itu tampil tiba-tiba cepat gitu. Mungkin itu. Dia selalu bilangnya ini adalah jalur terakhir gue untuk sukses, untuk banggain keluarga gitu. Yang karena itu bebannya kan berat banget kalau itu ditanemin ya. Yang akhirnya itu jadinya selalu kayaknya kalau ada yang komentar gue harus ikutin deh. Karena kalau gue nggak ikutin takutnya nanti gimana-gimana gitu. Akhirnya jadi dia ke psikolog. Gua nggak tahu, kayaknya mungkin jadi deh. Akhirnya show 3 sampai setelahnya udah jauh lebih tenang tuh, Cing. Akhirnya bisa lebih santai di atas panggung. Terasa banget kan bedanya. Tapi kalau menurut lo, dia layak nggak bisa bertahan segitu lama? Bukan karena ada yang lebih jelek aja ya. Bukan. Iya kan? Bahkan dari show 4 si Yuda bilang, wah ini mah final ini gitu. Karena ngelihat dari lawan-lawannya tuh kan di Suci ini kan bahkan dari 5 besar tuh kita masih bingung nih siapa yang potensi juaranya karena masih banyak komentar yang kurang segala macam, penampilan juga masih kurang gitu. Jadi tuh gue merasa dia layak di final harusnya gitu. Gue bilangnya ini sih, Cing. Biasanya orang tuh pulang karena kalah bagus. Di Suci yang sekarang pulang karena ada yang lebih jelek aja. Kayak misal Andri kenapa nggak pulang bang? Karena ada yang ngeblank. Karena ada yang misal siapa yang Virsal beneran nampilnya kurang banget gitu. Di Suci sebelumnya kan biasanya ada yang pulang tuh gara-gara dia kalah bagus kan. Sebenarnya dia bagus. Cuma untuk malam itu bagusnya dia nggak cukup. Nggak cukup. Ada di atas 1 tingkat. Iya, kalau sekarang Andri jelek. Iya. Tapi banyak yang lebih jelek gitu. Itu kalau lu sih kenapa tiba-tiba keluar kata selamat lagi aja? itu apa motivasinya itu apa? Sebel kah? Iya, enggak emang dia jelek sebenarnya. Karena waktu dia gergetan sih ya. Jelek ada lagi kan ternyata. Iya. Show 1, misal show 2, Andri udah gua rasa pulang tuh. Karena ini ngeblank. Waktu show 3-nya atau 4-nya yang ketika Andri mulai bagus, lu tuh masih komen dia agak derdet, masih goyang. Nah, itu kayaknya
wah ini emang nggak suka nih. Enggak, tapi emang ada di awal-awal Bang. Dia baper. Iya. Terus Dri. Enggak, dia di awal-awal waktu kan 2 show pertama ngebom lah ya, Cing. Waktu akhirnya pecah, dia bingung Cing di atas panggung. Ah kok pecah ya? Oh iya. Itu terasa banget di yang waktu roasting Joko Anwar kayaknya. Dia waktu kan pecah banget di sana kan. Itu kayak belum ajak di panggung, setelahnya sih udah bagus banget. Jadi makanya gue bilang ke Bang Andri tuh, Bang lu kayaknya potensial masuk final deh. Pede lagi tuh. Pede lagi. Iya. Di 4 besar lah, mulutnya kering lagi, Cing. Aduh. Mulutnya kering lagi kan. Iya, udah kering, nelan ludah. Aduh. Ada yang ditelan. Mulut lu lagi Gitu. kering. Iya. Pokoknya dia pede kalau udah mulai ngangguk-ngangguk tuh, Ci. Iya. Mulai gitu. Udah gitu ya. Udah inilah PD-nya dapat di situ. Dapat di situ. Iya. Tapi emang dia ada progresnya sih akhirnya. Ada. Iya. Gitu. Benar. Begitu dia apa namanya di 4 besar, penampilan jelek, dia memang jelek, tapi udah bagus. Gitu ya. Bukan jelek karena jelek, memang itu ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus aja. Ada yang lebih bagus aja. Bahkan yang waktu roasting Arik Riting kan dia kompor gas kan. Iya. Cuma yang keduanya itu kan yang dia ngatain dagang. Gue yang ngebakar. Apa sih Andri ngomong gitu di depan? Jadi berat. Ya, emang beneran dia kali, Cing. Itu. Beneran dia yang bakar. Tapi yang ada tuh yang show dia kesel. Waktu show 3 kan dia pecah banget tuh. Pertama kalinya lolos lah gitu. Iya. Masih tetap dikomentarin buruk sama Abdur. Di Pundit. Oh. Yang apa? Parkur itu. Oh iya yang parkour ya. Parkur itu merasa itu bukan Peter Parkour. Peter iya, Parkour. bukan materi oke lah gitu. Kenapa dibilang bagus? Karena sebelumnya jelek banget. Jadi standar aja dibilang bagus gitu. Oh. Gue posting dana promo Pundit. Biasanya Andri nih nggak pernah yang namanya nggak nge-like postingan gua. Wah, Mak Andri kok nggak nge-like mana ya? Gua WhatsApp sama Yuda, Yud, Andri marah kali ya kalau gitu. Gue jujur lah di grup di WhatsApp. Bang, sorry ya kalau lu bikin apa? Mengganggu. Kalau kata-kata gue bikin lu gak nyaman dan mengganggu gitu lah. Ternyata bener. Iya Pak, gue kena mental nih gitu. Akhirnya besok-besok gue kombut berdua doang, Cing. Nggak sama dia. Masa lo nggak disebut kan? Dia di sini nih. Ngomong gue nanya ya kalau nggak salah dia bisa sejauh ini. Dia punya 4 apa gitu disebutin. 1 guru, 1 sahabat yang gue ingat nih. Guru Yuda. Sahabat Sigit celana pendek. Itu. Lo nggak ada lah ya. Ya emang gue mah sering nggak dianggap, Cing. Sebagai kekasih. Gue udah terlalu sering nggak dianggap sama siapapun. Ya Allah. Jadi udah biasa lo. Udah biasa itu mah. Gitu. Tapi dukungan lo buat Andri gimana? Sebagai apa? Satu grup podcast. Dukung. Berapa? Lewat 30. Lewat 30. Satu komunitas. Grup ada bertiga? Ada. Maksudnya dukungan apa nih maksudnya? Yang ngedukung Andri dalam suci ini apa dukungan lo? Bukan dukungan moral ya? Iya. Apa lo yang lo lakukan? Gua pribadi. Ya ngasih omelan-omelan pedas. Ini adalah pertama kalinya orang di komentar jangan percaya sama diri lu sendiri. Masa gitu? Biasa pada percaya sama diri lu sendiri. Iya. Ya karena kan show 1-2 kan dia nulis sendiri kan. Kurang kan. Jadi show 1-2 tuh materinya sebenarnya kita udah komputin, Cing. Cuma balik lagi karena bebannya besar, ada masukan langsung diubah semua. Yang akhirnya malah yang ditampilin di Usmar Ismail jadi yang setengah matang. Itu kelihatan yang di show 2 kan yang Jajang Nekat yang itu loh. Iya. Jadi setelah itu sih habis itu dia udah punya percaya dirinya dan jadinya udah punya imun kalau dikomentarin enggak deh buat gue tetap lucu gue bawain aja gitu. Oh iya. Tapi bertahan sampai 4 besar. Gokil sih. Jauh lebih. Lu berapa besar lu, Bang? 7. Menurut lo? Enggak, guanya. Lo nya. Enggak, kalau menurut lo dia pantas gak di 4 besar? Harusnya 3 sih menurut gua. Finalis lah minimal. Dia finalis. Buat gue dia finalis. Tapi KDI.
Sama dangdut Asia. Di Asia dong. Bisa juara tapi komikit. Di karantina lama dong. Tapi buat gua harusnya 3 besar. 3 besar. Karena progresnya bagus banget. Progresnya ada dia. Iya. Paling ke kentara progresnya. Iya. Betul. Nomor 2 setelah Ratanca lah. Makanya gue tuh selalu bilang ke anak-anak Depok nih, lu kalau mau lulus Suci, ya patokan lu Andri gitu. Andri kan emang rajin banget open mic, Betul. rajin nulis gitu. Jadi lu jangan berharap masuk ke Suci kalau lu nggak ngelakuin apa yang Andri lakuin gitu. Usahanya tidak sekeras Andri. Betul. Dia emang rajin keliling open mic apa di Depok doang? Wah, rajin banget sih. Rajin banget dan kalau kata Apip itu yang bikin dia waktu ngebom di Suci tetap tegar. Karena terbiasa ngebom di Terbentuk mana. di open mic. Open mic. mentalnya. Rajin anak-anaknya rajin. Rajin. Nah, Gitu kita ya. lihat apakah ini membawa keberhasilan dalam hidupnya nih. 4 besar ini. Dia ngapain sekarang? Balik lagi kerja sih, Cing. Di Suci pun dia masih kerja. Enggak. Dia apa sih? Di Suci dia itu cuti. Cuti. Oh iya, tapi dia masih kerja. Setelah itu mau kerja. Kerja apa sih dia? Dia desainer di sekolah. Cukur rambut. Apa? Cukur rambut kan Ratanca. Ratanca. Gua cukur loh. Gue cukur loh. Iya. Dia desainer, Cing, di sekolah. Oh, desainer sekolah Iya. untuk keperluan ini. Komik dan lain-lain lah. Gambar-gambar lonceng. Dan itu ada di emoticon yang nggak usah digambar ya. Ada di wingding. Iya, iya. Oke, ini kita ke Pundit. Yoi. Menurut lo, juri gimana? Bagus. Yes. Juri Suci. Apa? Apa yang bisa diambil dari komen-komenan para juri? Kalau Radit ininya nih yang diambil Nirina ininya, Mas Indro ininya, Abdel ininya. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua, secara komentar juri tuh Radit ya ilmu-ilmunya dah yang banyak banget komentar tuh yang gua pribadi sebagai komik tuh anjir iya juga ya gitu. Kalau Radit tuh banyak banget insight-nya lah. Kalau Cing Abdel, gue suka sama detail-detail lu, Cing. Maksudnya tuh lebih ke ekspresi komiknya, terus apa namanya? Cek-cek-ceknya aja dikomentarin kayak. Iya, lu bahkan cek-cek orang pun dikomentarin yang waktu Dewangga itu tuh detail-detailnya gitu. Nirina Jubir. Nirina Jubir. Ngapa gini loh? Nirina Jubir. Nirina Jubir tuh secara Dia juri kan orang lama di entertainment. Maksudnya kita masih nonton TV aja dia udah ada di TV. Iya. Tapi di Suci 12 ini gue suka ketika dia ngebangun personalnya Ratanca untuk yang Inggris itu sih. Karena seenggaknya dia ada peran di situ gitu. Dan itu bagusnya dipakai sama Ratancanya gitu. Ya, jadi ada sudut pandang yang beda lah gitu. Iya. Nah, dia peka tuh sama ini orang harusnya gimana gitu. Siapa lagi? Mas Indro. Pada Indro. Pak Indro. Pada dulu kan secara pengalaman ya mungkin legend gitu kan semua kan butuh validasi kan. Iya. Nah, validasinya ada Kompor gas. Di kompor gas. Gitu. Kalau menurut gue, Cing, yang buat gue satu komentar Bang Radit paling bagus yang muncul di Suci kali ini, karena gue nontonnya semuanya di online ya, gue nggak datang di studionya. Waktu komentar ke Dewangga itu sih, Dewangga dan Ratanca yang berdua, itu kan Bang Radit ngomentarin soal kadang kalau lu udah stand up lama, lu tuh terlalu fokus sama teknik sampai lupa rasa. Itu keluar dari Bang Radit tuh kayak, oh iya, nyegerin kita lagi sebagai seorang stand up comedian sih. Jadi insight-nya kayak itu bener yang kata tadi Bang Heri bilang, kalau Bang Radit tuh bagus banget di sisi sananya. Lu kalau buat gua yang kalau lu, Cing, ya itu sering kali detail-detail yang nggak dibahas sama juri lain lu tuh ngeh. Yang kalau tadi Dewangga cek atau ada komik yang goyang sepersekian detik itu lu notice. Nah, kalau Nirina buat gua itu di beberapa komentar terakhir jadinya terlalu formatif. Formatif bener ya? normatif. Terlalu normatif. Iya. Apalagi setelah Ratanca ngebantah beat yang kayak yang Ratanca nuduh dia jahat. Iya. Itu tuh setelah itu kayak Nirina jadi kayak nggak enak ya? Iya, jadi kayak nggak enak komentarnya. Gua ngerasanya gitu. Ke Ratanca. Dan ke semuanya jadinya. Akhirnya berimbas kepada semuanya untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ngomongnya nggak
inilah gak belak-belakan. Gitu. Karena yang beatnya Ratanca kan seakan-akan Nirina Jubir tuh, ih jahat banget nih orang miskin gak jangan ngomong bahasa Inggris. Ya. Kesan yang dinaikin Ratanca kayak gitu kan. Nah akhirnya bikin Nirina Jubir setelah beat Ratanca yang itu komentarnya jadi kayak terlalu lurus gitu, Cing, nggak ngegali. Ya kalau Pak Indro ya itu validasi penampilan lo sebaik apa, karena Pak D kan enggak terlalu teknis ya. Dan dia juga enggak terlalu merhatiin detail, dia cuma kayak vibes-nya gimana nih si komika ini. Kalau vibes-nya baik ya akhirnya dapat kompor gas. Ya karena pengalamannya Pak D. Indro sering ngelihat pendatang baru dari dunia komedi, jadi dia punya feeling tersendiri pasti. Betul. Ini orang yang kayak gini dengan pembawaan kayak begini akan berhasilnya di sebelah sini gitu. Jadi memang pengalamannya itu yang bikin dia bicara gitu. Betul. Iya. Tapi kalau secara kayak secara langsung di TV gitu, Cing. Langsung di TV maksudnya syuting. Live gitu. Lu sebagai juri tuh ada nggak sih yang harusnya lu pengen lu omongin cuman jahat, jadi lu menahan gitu, maksudnya apa? Enggak sih gue. Enggak. Kalau gue ya, sampein aja. Nanti juga akan dilucuin sama GJLS gitu. Enggak enak nih gue sama komik ini gitu. Enggak sih. Atau gimana gitu. Kan tinggal pilihan diksinya untuk nyampeinnya kayak gimana. Nadanya kita nyampeinnya kayak gimana gitu. Isinya nggak bisa tetap tersampaikan ya. Soalnya mungkin Nirina juga kayak kemarin nyadar kali yang waktu babak road to final, Cing. Waktu siapa Kang Ripai nampil, itu kan Nirina Jubir terasa banget harus pura-pura ketawa. Iya. Waktu Ripai ngeluarin diksi-diksinya, karena Ripai kan beatnya soal dibilang nggak ngerti cara main diksi, habis itu diserang banget kan. Jadi kayaknya sayang deh Nirina Jubir nggak berhasil mengeluarkan apa yang dia tahu, apa yang dia punya gitu, gara-gara itu. Karena gue pas Suci 4 tuh kan jurinya juga ada yang bukan stand up comedian kan, Feni Rose. Nah Feni Rose tuh jejek banget komentarin soal cara bertutur, kayak gitunya sih. Dalam beberapa ini sih kalau gue ingat juga Nirina sempat kasih komentaran gimana caranya, teknik-teknik miking, dia juga udah kasih tahu ke ini. Mungkin karena setelah itu si pesertanya nggak dengerin, kesalahan itu langsung diperbaikin gitu. Jadi semakin lama semakin sempurna cara public speakingnya. Jadi mungkin justru kritikan memang tidak keluar juga gitu. Selain mungkin tadi tidak enak juga mungkin. Habis itu komentarin fashion pernah, Cing. Jadi Ivan Gunawan nih. Dewangga kamu bagus warna merah terus. Tapi kalau menurut gue komentar yang kayak gitu memang untuk membuat PD penampil nyaman. Waktu Suca deh yang banyak gimmick. Ya kan? Banyak tuh permasalahan kostum. Kayak gitu. Jadi mungkin karena pengalaman dia juga bahwa pakai sesuatu tuh nggak enak, atau mungkin dia pengen kasih tahu ke Dewangga, mungkin dia nggak suka, tapi sebenarnya enak kalau dilihat gitu. Iya. Mungkin ya kalau kita mau ambil, ya tujuannya baik lah buat tujuannya baik. Tapi kalau di belakang panggung tuh pernah ada ngobrol sama juri nggak sih? Ngobrol lah. Ngobrol. Kan gue nunggu di duduk sebelahan. Dia beliin tahu go. Dia habis 4 tuh. Jatah 4 kata dia gitu. Oh gitu. Dia sehari 4 maksimal. Iya, maksimal dia 4. Maksudnya ngobrol lah. Sama Radit ngobrol. Mau Mas Indro juga ngobrol. Kenapa pertanyaannya? Ngobrol atau maksud gua obrolan di juri tadi gitu. Dibahas ulang. Oh enggak. Ya udah gitu. Jadi yang jadi di panggung di meja juri ya udah itu aja. Iya. Enggak ada nyesel gue tadi komen begitu atau apa. Tapi ada gak, Cing, itu, Cing? Apa? Komentar yang disesali. Ya karena kan kita susah banget tuh, kita nonton langsung harus komen kan memang susah kan. Kalau punit kan kita udah berkali-kali nonton kan. Jadi tahu lah gitu. Antara disesali atau aduh sayang tadi nggak nyampein yang soal ini. Itu mah nggak usah ungkapin. Belakang panggung atau di backstage. Kita denger omongan Radit. Iya. Kenapa gue itu nggak kepikiran? Nontonnya sama deh. Nontonnya sama, mau perhatikan juga, cuma kok nggak kepikiran kalau Radit itu ngehenya dia bisa
memformulasikan sebuah kejadian dalam bentuk kata-kata yang pas. Ini begini nih secara kata-katanya gitu. Dia begitu dia komen, iya. Jadi kalau komen habis dia beban sih. Gue pernah ngomong gitu, kalau ini sebisa mungkin Radit jangan pertama. Iya. Komen Radit pertama bikin juri bikin juri. Gue habis ini ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi ya? Nah itu Cing yang terjadi kalau lu nonton Pundit Cing. Kenapa? Oh iya. Ya ilah. Malu. Iya. Tapi kalau menurut gua Pundit karena memang ini adalah tontonan umum yang bisa dilihat secara umum, ya setiap orang juga punya hak untuk mengomentari. Dan gue rasa ini, Cing, stand up comedian tuh emang suka komentar, Cing. Iya. Kita tuh stand up comedian, gue ngomentari soal soal ekonomi. Iya. Berkarir di sana. Ada yang Apip komentarnya soal bola, akhirnya berkarir di sana. Cuma belum ada stand up comedian yang ngomentari soal stand up komedi. Padahal ini kan basic kita, kebiasaan kita adanya di sini. Jadi akhirnya kita coba aja. Waktu itu Bang Abdur sih bilang, gue takut karena kayaknya kan gue juga masih stand up. Biasanya yang kalau penampil bola tuh udah pensiun dulu baru jadi komentator. Oh iya. Kalau ini kayak masalahnya stand up itu mau lu sejago apapun tetap bisa ngebom ya. Penampilan berikutnya bisa ngebom. Nggak bakal ada di sisi ada finalnya gitu. Iya. Jadi udahlah, kalaupun salah ya minta maaf. Saya sotoy-sotoy aja. Salah nggak usah baca komen. Iya. Santai. Yang mana gue liat komen doang sih. Akhirnya kebanyakan ngeliat handphone. Ngeliat handphone lo kebanyakan. Ya ini. Justru catatan lo di handphone. Sambil nonton Netflix. Adil Idola. Adil Idola yang nggak ada suara ketawanya. Gimana sih Comika? Kayak baru aja bikin video. Iya, gue nyatet di HP, Cing. Di HP jadi lihat. Jadi memang terasa lo kayak lagi main HP ya. Iya. Padahal lagi lihat catatan. Kalau Yuda kan detail, dicatat sama dia. Makanya dia rajin banget, Cing, memang. Dia, salut sama Yuda mah. Bener-bener ini banget. Jadi gini, Cing. Terlalu niat banget gitu. Dalam bekerja tuh emang bagus banget Yuda mah. Harus diakui itu. Gak usah. Jadi awalnya gue juga nggak nyatet sedetil itu, Cing. Karena biasanya gue inget beatnya soal yang ini, komentarnya apa. Biar nggak lewat komentarnya yang doang yang gue catet. Nah sekarang sampai beatnya gue catet. Karena sebelumnya kalau episode-episode awal Pundit itu ada cuplikan materi yang di Kompas, gue taruh di video gue. Cuma ternyata copyright nggak bisa dimonetize. Oh jadinya harus, yaudah beatnya gue catet aja, gue ceritain ulang. Iya. Itu demi itu doang. Kalau masih nggak kena copyright nggak nyatet. Berapa lama? Kan ada ini durasinya berapa detik kena copyright. Panjang juga. Tapi kan ada banyak, Cing. Satu tayangan Pundit ya 11 cuplikan penampilan stand up. Yang beat yang gue bahas, satu orang bisa 2 kadang. Iya. Jadi cukup panjang juga. Cukup panjang. Jadi ya udah biar karena gue takut yang nonton nggak ngeh apa yang kita bahas. Jadi ya udah kita ingetin ini waktu beatnya soal ini loh. Jadi baru komentarnya apa. Ada nggak orang yang nonton Pundit tapi nggak nonton tayangannya? Jadi dengerin lo-nya aja nih. Kalau gue pernah baca komentar sih ada, cuman gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Dia gitu komentarnya, gue tayangannya nggak nonton? Nggak nonton nih, gue lebih nonton ini gitu. Ada, cuman gue nggak tahu itu bener apa enggak gitu. Harusnya mah nggak ada, harusnya ya, karena kan. Iya, nggak enak juga dong. Iya lah. Ada ya ini nih, yang Road to Final kali, Cing. Saking kurennya, nggak usah nonton full dah. Oh, mungkin. Iya, Road to Final kan tuh kayak Open Mic Depok direkam di Usmar Ismail tuh. Iya. Allah, iya. Jadi lo 11 episode nih? Satu tayangan Kompas kadang jadinya 2 video. Karena penampilannya banyak, apalagi yang awal-awal ya kan 11 orang. Jadi satu tayangan tuh setengah-setengah. Iya, karena biar durasi nggak kepanjangan sih, Cing. Karena ternyata ngomentari materi stand up tuh bisa dari satu beat bisa panjang. Iya. Apalagi kita ini udah lama stand up, Cing. Jadi kan kayak kenapa nggak kesini ya, ada kayak gitunya sih. Karena emang buat belajar juga sih, Cing. Karena kan itu udah lama nggak dengar masukan dari senior lah gitu. Jadi ngomongin Pundit itu
kayak mengingatkan gitu gitu sih. Ingat lagi teori-teori dasar, Teori dasar, iya, bener. filosofi dasar stand up-nya. Iya. Nah, menurut lo, karena lo bilang ini 11 juga pengen bikin gitu, artinya lo memang cukup punya ketertarikan nontonin Suci ya. Ada nggak progres yang bagus dari Suci 9, 10, 11, 12 gitu? Yang bagus sih menurut gua salah satunya adalah peserta 12 ini khususnya tuh nggak memainkan meta banget, Cing. Oke. Itu salah satu yang menurut gua tuh Meta tuh gimana sih? Penjelasan simpelnya deh. Menceritakan materinya itu adalah kejadian Di dalam kompetisi. di dalam kompetisinya. Oke. Misalkan dia dengan misalkan si Eja sama Mukmin, terus si Eja ngebahas Mukmin ngapain gitu. Oke. Jadi bukan hal yang umum lah, yang dunia luar gitu, tapi Iya. lebih ke kompetisinya gitu. Iya. Singkatnya kayak gitu sih. Iya. Nah, di sini justru kurang. Di sini agak kurang meskipun ada, cuman Nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak ya Suci 10, Suci kalau 9 kan wajar ya karena Karantina. Nggak ada yang Karantina, nonton, nggak ada iya, penontonnya betul. kan. Betul. Nampil di depan juri doang kan Iya. gitu. Nah, itu bagus menurut lo? kalau menurut gua bagus karena menurut beberapa orang memang meta itu kan cuma bisa dipakai untuk Kompetisi. Saat itu. saat Iya. itu juga. Sementara kita habis kompetisi kan masih punya karir di luar, Iya. yang mana kalau diundang tuh bisa pakai materi yang misalkan pecah banget di panggung masih bisa dibawain. Kalau meta kan udah susah, udah angus Iya, gitu sih. Ya meskipun kalau Radit bilang itu deket gitu. Nah menurut lu gimana, Cing? Kalau meta itu? Jadi gue yang ditanya. Gimana menurut lu gimana? Menurut gue kalau untuk menang di kompetisi emang lebih baik gunakan itu. Untuk menang Iya, di kompetisi untuk menang ya. kompetisi Oke, ya. Untuk Iya, menang di kompetisi salah satu formula aman Iya. sebenarnya. Iya, nge-cheat lah ya. Iya, bisa bikin orang gampang relate. Karena penikmatnya tuh hampir sama. Nah, Iya. kayaknya penontonnya akan itu aja kan. Oke. Kalaupun ada tambah nggak terlalu banyak. Tapi formula untuk menang sebuah kompetisi, kayaknya di Suca juga gitu deh. Suca kayak gitu. Iya, Si Oki juga menang dengan ngomongin kehidupan dia di asrama yang dianggap sombong, terus keluar ini. Bintang Emon juga kayak gitu, dan itu menang di situ gitu. Tapi kalau untuk jadi pembelajaran kita, Kawah Chandra di muka kita memang agak kurang sih. Kawah Chandra di muka. Iya, maksudnya pencari sebanyak-banyaknya premis yang bisa umum gitu. Iya. Itu memang ya tergantung motivasinya aja sih. Lo mau jadiin itu sebagai gue senjata. pengen menang aja di kompetisi, urusan nanti aja. Oke, gitu. iya. Gitu. Ya kalau Zawin bilangnya ya itu kalau lu pakai meta nggak bisa mengembangkan Suci, nggak jadi nggak lu jadikan tempat untuk mengembangkan karir. Karena tayangan di Suci kan akan sampai kapanpun ya, orang tuh nggak bisa nonton ulang penampilannya karena udah lewat masanya kan. Tapi kalau kayak penampilan Abdur di Suci 4 sampai sekarang mungkin buat beberapa beatnya masih bisa kita nikmatin gitu karena lebih long lasting lah kalau materi-materinya observasi. Ya. Kayak beat Virsal yang soal liburan itu kan sampai kapanpun ditonton lucu banget tuh, Cing, ya Iya. soal Taman orang mini. bukan yang orang tepat. Liburan tuh harus di tempat yang tepat dengan orang yang tepat. ya. Mau liburan sama Roy Suryo itu kan lucu Iya. banget itu. Ya. Tapi ya mungkin kalau mau diambil positifnya sehingga orang tetap pengen pakai meta, boleh-boleh aja, karena formula lo menemukan meta di tempat kompetisi bisa lo pakai juga di tempat yang lain. Mungkin. Memindahkan metanya ke ya? tempat yang Iya. lain aja gitu. Iya. Cuman untuk sebuah tontonan memang ada expirednya nih. Iya. Iya. Premis meta ini ada expirednya. Iya. Begitu udah nggak hype lagi si kompetisinya, itu ikut nggak berlaku lagi. Ya apalagi kan masyarakat Indonesia kan 200 juta lebih kan. 280. 280 juta Iya. orang gitu kan. Iya. Kan nggak semuanya mungkin nonton dari awal banget. Ada yang dari Merauke. Oh, jadi maksudnya kalau meta tuh harus ngikutin dari awal baru gitu. bisa Iya, dapat memang, ya. iya. Harus ikutin banget sampai detail-detail informasinya tuh harus nyampe ke si penonton. Iya. Kalau penonton kompetisi Suci atau Suca kan dia ikutin tuh, Iya. jadi relatif lebih kena.
Iya. Iya. Kalau nggak salah tuh waktu itu kenapa Suca pakai Meta? Dulu kan Suca itu kan tampilnya kan hampir tiap hari tuh. Iya. Iya kan? Jadi di zaman gue akhirnya 3 hari sekali tuh 3 hari sekali setelah itunya. Jadi ya paling gampang adalah ya Meta Ambil di itu. situ. Itu kayaknya tuh dulu alasannya itu. Stripping banget sih, gue inget banget Suca tuh, Cing. Iya ya. Iya kan? Parah sih Suca, Cing. Tiap hari ya. Tiap hari kan dulu lo apa nggak ganti baju kok masalah ya? Ganti celana kan nggak kelihatan. Karena Suca itu kan 4 grup ya, gue inget banget. Grup Iya. 1 nampil, besok grup 2. Nah, hari kelima udah grup 1 lagi. Iya. Terus capek banget sih Suca sih emang. Karena tayangannya tiap hari. Tayangan tiap Padahal hari. Tiap hari. Tayangannya tiap hari. Ya betul. Ya. Oke, sebagai bukan seorang, sekelompok pundit Asik. stand up komedi, Anjay. gimana lo menjelaskan fenomena Oki? Wah, mantap nih. Fenomena Oki DM. Oke DM. Sekian lama tidak keluar, begitu keluar cepet banget bisa ngambil hati Iya. netizen. Takjub sih. Itu sebuah berkah tahu itu. Maksudnya Buat Oki. maksudnya nggak gampang orang untuk sombong gitu. Cuma diterima gitu. Iya. Duh, Harry sampai pusing gimana caranya? Sampai pusing. Harry sampai pusing. Pakai nyebut namanya. Tapi yang terjadi di Oki memang fenomenal sih, Cing. Susah untuk Anomali ya? Anomali karena Iya. beneran yang tadi sempat ngobrol juga kan, kayak dia nampil di show-nya Ari Kriting yang nggak tayang di mana-mana. Iya. Off air aja. Kemudian karena dia udah berteman banyak sama komika yang di sini, dibahaslah si penampilan dia itu. Nah, yang ngebahas itu harusnya kan yang percaya cuma yang nonton doang. Betul. Tapi entah kenapa semua orang yang nonton tayangan itu percaya kok dia lucu banget. Iya. Kok bisa ya? Iya. Bahkan itu nggak dia. ada nggak ada cuplikannya loh, Cing. Itu. Iya, itu dia. Makanya kok Bener. orang bisa nerima. Kalau kita yang nonton, Nah. begitu dia sombong, iya pantas. betul. Dia Bener. pantes. Emang segitu pecahnya. Iya. Gitu. Iya tuh bener tuh. Maksudnya emosi dia tuh nyampe kan. Apa iya? Wah, keren nih orang padahal kita nggak tahu di bener apa kagak. Iya. Dia kecuali ada cuplikannya gitu. Nih Iya. gue cari nggak ada loh cuplikan dia. Kok bisa Kok ya? bisa semua orang percaya ya? Atau dari cara menyampaikan dia, Cing, atau apa gimana? Mungkin ya cara dia ngomong itu enak Gesturnya. dinikmati ya. Iya. Iya ya. Atau gua nggak tahu. Rambutnya. Ditambah gimmick Ali. Iya. Bersama Ali. Yang menebalkan itu ya. Dia Iya. main Oke. terus semua anak-anak yang ada di Disupport. Disupport. Oh iya, itu disupport sih. sama yang lainnya. disupport sama Stand up Indo. stand up Indonya Iya, gitu. bener. Jadi bisa. Tapi kalau bukan Oki kayaknya juga belum tentu jalan gimmick kayak begitu dah. Sombong-sombong terus orang bisa. Siapa Iya. ya? Lo aja nggak sombong, banyak yang gedek. Nggak sombong. Iya. Iya kan? Ada bikin gimmick Andri sama Harry kena gak, Cing? Di Enggak sih masyarakat. Iya. Buset, gua aja nyerang Andri disuruh, lu mendingan jadi kulkas dah gitu. Digituin makanya. Apa ya yang terjadi di Oki ya? Iya tuh, makanya Karena mungkin pendekatan awalnya sih dibagusin soal dia udah lama hilang. Hilang ya. Jadi sebenarnya Oki kan bener hilang dari radar, cuma kita sempet tahu kan. Iya. Pas dia muncul lagi terus cerita tapi harusnya nggak percaya sih bener. Iya. Harusnya nggak percaya Harusnya sih. nggak percaya orang dia bisa pecah banget. Iya. Kok lu bisa pecah orang lo 8 tahun hilang gitu. Dan kalaupun pecah, yang nampil jadi opener pecah tuh banyak, Iya. Cing. Oke. Tapi nggak ada yang dipercaya dia. Iya, kenapa? Itu waktu di materi Ari Kriting itu dia materinya tentang Meta. sombongnya dia bukan. Tentang selamat lagi aja. Iya. Enggak, dia justru penderitaan dia. Penderitaan dia. Penderitaan Oke. dia. Dia cuma ingin Ketemu mendapatkan Ari Kriting. pelukan dari Ari Kriting. Oke. Dia ini apa namanya? Dia juga orangnya detail, ceritain bagaimana usaha dia untuk mendapatkan Iya. pelukan dari Hari Kriting. Ari Itu kali, Kriting. Cing. Karena detailnya itu kali, Cing. Tapi kan orang nggak nonton. Orang nggak nonton. Kan orang tuh kalau ingin meyakinkan orang, salah satunya adalah mendetailkan waktu, kejadian, terus Oh, tempatnya. iya. Jadi seorang orang tuh, wah ini bener nih, karena ada detailnya itu kali, Cing. Dan itu yang dia kuasain. Kayak dia kan membuat orang percaya, membuat orang percaya bahwa dia Betul. pecah banget, adalah menceritakan respon orang-orang setelah
Setelah ini, iya. Ernest datang. Saya semut, saya gula. Saya gula. Masa nggak bisa dong gula datangi semut. Iya. Terus ada Iqbal. Gue mau minta foto. Matias Mucul gitu-gitu. Saya mau minta foto tapi ini memonku. Iya. Ya kan detail-detail itu aja kali Jing ya. Iya. Jadi bukan fokus ke materinya dia. Jadi respon orang-orang itu dikumpulin buat kasih tahu. Nih, gue sepecah ini. Iya. Atau mungkin ini juga, Cing, karena kayaknya nggak banyak komika yang setelah pecah sekali segitu. Oh, bener. Segitu Belagunya. Iya. Karena kita kan lu lucu banget tuh. Oh ya udah, ya udah aja kan. Biar Kan dia bilang deh, saya udah sering nunduk-nunduk 8 tahun. Gak di calling, kalau sekarang sudah pecah gitu. Iya. Nunduk-nunduk 8 tahun gak di calling gitu. Udah sekarang dia mau sombong aja udah. Percuma Cing, nunduk 8 tahun gak ada yang calling gitu. Iya. Udah gitu kayak dapat semesta mendukung gitu. Dikasih motor. Gue kaget yang sampai Ayu Ting Ting sih cepet banget. Iya, sampai ke lapor Pak. Iya bener. Bahkan sampai ke bola. Oh iya. Sport 77. Sport 77 Rico Lubis. Udah bukan dunia stand up udah sih. Stand up itu. Katanya mau diundang Andi F. Noy ya. Di Kick Noya. Di Kick Noy. Cara baru. Bukan kayak ini deh di Kick Noya. Iya, sampai ke di luar stand up. Iya. Tapi yang masih ada saling beririsan, beririsannya tuh masih ada gitu sampai. Iya. Dilapor Pak sih yang gue. Yang gue nggak nyangka. Karena kan lapor Pak tuh harus viral, seviral-viralnya ya. Baru di ini. Gitu. Karena yang nonton kan umum. Iya. Ini kan dia viral memang, tapi kayaknya masih di internal. Lingkup internal. Nggak kayak yang bercanda. Itu kan masuk lapor Pak wajar. Iya, karena ini. Tapi iya. memang kayaknya emang dia kesombongannya dengan dialeknya, dengan gesturnya itu membuat dia jadi lucu dilihatnya. Gitu. Itu kalau disombong tapi dialeknya Medan kayaknya nggak diterima segitunya dah. Galak nih, sombong nih. Galak, sombong beneran. Iya. Ini mungkin dialeknya jarang kita dengar. Gestur dia sok malu-malunya itu. Malu-malunya. Emang salah saya berbakat, Cing. Ada gininya, Cing. Iya. Tapi ngelirik-ngiriknya kelihatan. Iya. Kita jarang menemukan ada orang yang pecah sekali tapi sombongnya segini. Akhirnya kayak kenapa sih dia sombong? Bikin orang penasaran kayaknya. Iya. Tapi kan sama Arif Brata dia kena mental. Kena mental juga? Dia kena mental waktu mau mempersiapkan show-nya nih. Oh, yang battle sama Ali? Combat itu. Iya. Dia kena mental. Karena iya, dia sebenarnya nggak sebelagu itu. Dia minta aku sebelum pulang aku boleh nggak ketemu sama saudara kan gitu. Karena kalau ada saudara di samping itu bisa nge-recharge katanya gitu. Saya harus bikin materi nih untuk combat tapi jiwa ini lagi ragu-ragu. Aduh, gitu aja lucu gitu. Kalimatnya aja lucu ya. Jiwa ini ragu-ragu. Penuh keraguan. Orang Jakarta jarang denger yang kayak kalimat kayak gitu kayaknya. Iya. Tapi besok dia waktu yang battle sih ekspektasi orang tinggi banget tuh, ngeri sih. Pura-pura sakit aja sih Ki, biar bisa lebih panjang nih gimmicknya. Tinggi banget itu. Malah dia udah sok banget kan. Dia di Palu saya udah lama nggak stand up, Cing, di Palu. Kalau udah nggak ada tantangan. Kalau di Palu saya bersila aja di panggung, ketawa orang. Kok bisa? Kok bisa banget. Kok bersila di panggung orang ketawa. Yang lucu ini Cing ngomong, ya saya udah mengira-ngira nih. Nih ketawa buat penonton ini. Ini buat ketawa buat anak komunitas. Saya udah tahu tuh. Nah, besok nih di battle gimana nih? Emang dia ini beban. Justru Ali yang karena Ali jadi pihak yang terzolimi. Jadi pihak yang terzolimi. Iya. Masuk aja Ali. Redup aja. Itu ini ya. Redup lampu sama ini. Satu doang.
Aduh, kenapa lucu banget ya? Kita akhir. Dia redup terus duduk begini, Cing. Sambil gini-gini. Iya. Udah nggak usah ngomong ya, dia diam aja udah gini-gini. Terus aja, iya. Terus ada yang bawain tuh kata-kata. Kata-kata dia. Itu lucu sih tuh kalau dia Ali masuk begitu tuh. Iya, satu doang tuh ini. Yang warna kuning. Bukan polos spot, bukan. Kuning. Lampu ayam. Ayam. Iya, lampu ayam lah. Iya. Tapi ini memang fenomena baru ya, Oki. Fenomena baru, Cing. Gimana cara menarik simpati Iya. orang, dia bisa banget itu seperti itu. Dan gue seneng ini, Cing. Akhirnya kayak kan Ali bikin, terus yang gue seneng tuh yang kumpulan komika Betawi. Wah, itu obor. Obor. Lagi buka baju yang terakhir. Lu gue belum lihat. Lu lihat yakin. Semuanya pada buka baju. Dia ngambil ini jalan, terus ini pertigaan, nongol di pertigaan semua gitu. Anjing. Itu kayak Dramatis. dramatis kayak, bener nih, ini emang nyerobot antrian nih bener-bener Iya. komika Betawi. Orang dengki ya. Dia bilang orang mana-mana lagi. Lucu banget kan. Nyebutnya orang mana-mana lagi. Padahal Hakim Bagil kalau di habis gebrak meja ngambil apaan? Iya, iya. Nyomot makanan gitu. Lucu banget obor. Ya Allah. Karena nih regenerasi dengkinya Betawi muncul nih. Iya. Karena itu udah Afif udah gak dengki sekarang. Muncul nih bawahnya nih. Iya. Tapi emang harus dijaga tuh, Cing, momen-momen kayak gitu, Cing. Iya. Mumpung alinya lagi Okinya lagi bersinar banget, emang harus digituin tuh. Diperas, Harus ya. dapat iya. Cuman setelah Spotlightnya ya? combat ini dia harus ngapain nih? Iya. Apanya? Setelah combat, udah lawan Ali, kan itu dipilih tuh pemenangnya. Oke. Harus ada apa lagi? Oke, kalau sombong-sombong terus lama-lama gede Boleh juga ya, kan iya. orang. Oke nih ngebom-ngebomnya, Cing. Harus. Ceritanya lagi lanjut lagi, ternyata Iya. penyesalan jadinya. Iya. Ya ngebom aja Ki. Ki, ngebom aja Ki. Iya. Jadi videonya sekarang Oki yang di bawah. Ali gini-gini. Oki saya redup. Iya. Oh, tapi jangan ngebom dulu. Sekarang nih sama Ali biarin aja dia pecah banget. Jadi ini tuh istilahnya babak kedua pembuktian tuh kan, emang gua masih layak sombong. Oke, Sekarang nih istilahnya orang masih mempertanyakan nih kenapa sih sombong, bla bla bla. Nah, abis soal Ali pembuktian, gue emang pantas sombong kok gitu lah. Terus nantang siapa lagi misalkan? Nantang Panji. Panji misalkan, lucu atau sih. Kevin Hart. Wah. yang lebih ada ke internasionalnya. Ada Indro. Wah. Itu sih. Dia Indro aja. Bro, gua nggak pernah lu juriin ya, Bro. Buat gua juri itu Soimah. Iya, ini fenomena baru lah. Tapi kalau menurut lo nih, hype stand up secara umum naik lagi nggak begitu ada Suci? Oh iya sih, harusnya mah. Kan ini kan istilahnya kan, kalau di stand up ini kan istilahnya era baru lagi nih setelah COVID. Kan COVID ditutup sama COVID tuh hilang tuh. Iya. Akhirnya 2023 kan baru muncul lagi nih. Jadi ini di 3 tahun ini mungkin emang lagi berkembang lagi. Nih. Iya. Gitu. Tapi kalau dari Tapi secara views nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya ya, Cing, ini ya? Suci yang sekarang ya? Nah, gue nggak tahu deh tuh kalau views. Oh gitu emang. Gue ngerasa sih kalau lihat penampilan kan kayaknya sempet masanya kalau yang Nope kan gila banget itu 200.000, 300.000. Yang sekarang kan kayaknya cuma Mukmin doang yang viewsnya gede gitu. Kalau secara tontonan keseluruhan Suci yang sekarang sih secara views kayaknya kalau dilihat sekilas ya nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Mungkin salah satunya mungkin juga pada nonton di TV mungkin. Iya. Mungkin ada yang nonton di TV-nya sekarang lebih banyak. Makanya tergantung juga kalau TV-nya naik, jadi kemungkinan memang YouTube-nya kurang. si YouTube-nya agak kurang. Tapi pecahan-pecahannya juga ini sedikit views ya. Kayaknya itu. Gue liatnya iya deh. Kayaknya misal inilah ngobrolin kemarin kalau nggak salah Rata Anca bilang yang naik
naik followersnya cuma sedikit, padahal dia gitu sampai ini itu kan kerasa banget di penampilnya aja berasa kan. Iya. Jadi masih berasa ya nonton tuh cuman penonton stand up aja, belum meluas umum ya. Iya. Nah itu mungkin dengan fenomena Oki ini ditambah kan beberapa kayak Panji kemarin ada Idola kan ada di Netflix kan. Itu kan jadi makanya naik lagi ya. Naik lagi ya. Harusnya naik lagi ya. Kalau di sosmed lo perhatiin nggak apa perbincangan tentang Suci atau stand up? Di sosmed masalahnya nggak terlalu tuh. Iya, kalaupun ada yang paling bahas soal si sensor-sensornya itu sih, nggak jadi kayak fenomena yang diobrolin banget sih. Kalau censorship ya memang ada beberapa yang keluhannya itu muncul kan. Tapi yang jauh lebih banyak pembicaranya sekarang malah yang kayak si Adil Idola. Kan itu beneran berhasil ngebuka pasar baru. Iya. Kayak yang dilakukan Suca dulu lah. Dari sedikit habis itu masif kan gara-gara Suca. Iya. Nah sekarang nih Netflix-nya ini nih. Iya. Atau mungkin di sosmed itu kan senang banget sama yang kontroversi gitu kan. Pun Adil Idola kan kadang-kadang yang dipotong dari ini dari Mensrea. Iya. Itu kan kontroversinya tuh gitu. Bisa nggak Suci nih kenapa kurang ini karena nggak ada kontroversinya gitu. Karena terlalu aman. Mungkin nggak usah disensor aja. Iya. Bukan konsumsi digital. Bukan konsumsi digital. Bener. Uncensorednya Suci ada nggak? Nggak ada lah. Katanya uncut itu cuma juri, tambah juri. Bukan, ya tambah juri plus nggak ada iklan. Kalau yang disensor tetap ada. Beat-beat yang kayak Mukmin MBG tetap disensor. Padahal kalau itu nggak disensor udah yakin rame di TikTok, Cing. Gue sejujurnya di FYP gue TikTok jarang cuplikan Suci gitu. Iya, bener. Tapi cuplikan Adil Idola muncul gitu, cuplikan Mensrea muncul. Iya mungkin itu ya. Karena memang pengen diambil isu-isu yang negatif lah. Iya. Negatifnya gitu. Iya. Iya, makanan sosmed banget lah gitu ya. Kalau dari dunia hiburannya secara keseluruhan, personil stand up-nya ada regenerasi nggak? Kayak sekarang kan, kalau gue lihat ya dari terakhirnya Rigen, Jegel di TV nih, Rigen, Jegel, Diki, Kiki. Nah, anak bawahnya ada nggak sih yang ini? Yang masuk ke industri itu? Oh itu paling kayak Poda. Poda mulai ya. Hicuy sempet ya. Hicuy. Siapa lagi ya? Tapi masih ketahan di Rigen, Jegel, Diki sih. Iya. Karena Kiki. memang sama Kiki. Memang kayaknya belum ada yang seluas dia untuk main deh. Iya. Ya kita semoga aja OKDM bisa seluas itu ya. Kayaknya kan kalaupun ada regenerasi bisanya si OKDM kan. Kalau sekarang ya kayaknya kalau Ali kayaknya bukan tipe pemain sketsa. Atau mungkin Ate sih, Cing. Setelah Ate ya? Ate ya benar. Setelah itu Ate. Setelah Ate baru belum ada lagi. Dari kalau kita ngomongin Suci ya kan Ate Suci 9. 11 tuh kan belum ada yang muncul nih. Firza nggak muncul, Rizky nggak muncul, Ronaldo Aldo nggak muncul. Yono. Tapi Yono juga nggak main sketsa sih dia. Iya, nggak. Ya dia bukan TV play dia. Dia sekarang Ate lebih. Ate main TV play, Yono di film kalau nggak salah fokusnya. Ate yang memang warawiri di TV lah. Iya. Tapi gue tuh ini sih, Cing, menantikan Suca ada lagi sih, karena itu. Harusnya. Suca tuh beneran bisa bikin masif banget stand up komedi. Karena kan gue lumayan lama ya di stand up. Awal pertama Metro, abis itu Kompas kan. Nah abis itu Suca bikin tuh 2015. Setelah Suca bikin tuh di RCTI pernah ada acara stand up global. Hampir semua TV ada. Iya, global ada, Cing Abdel. Iya, terus Antv juga ada. Itu beneran bikin industrinya tuh aktif banget gitu. Setelah Suca drop, yang lain juga ikutan drop tuh. Metro udah nggak ada lagi, RCTI apalagi. Sisa Kompas doang. Itu juga karena satu-satunya acara Kompas yang bisa dijual kayaknya emang ini kan. Makanya pas Suca itu mulai bermunculan tuh, Cing, komika-komika pedagang-pedagang kecil. Oh iya bener itu. UMKM itu dari Suca tuh awalnya. Tapi itu beda bahasa dulu. Sebelumnya pasti anak kampus, pekerja, suami.
Sekarang udah ada ya misalnya tukang bumbu, tukang Kata begal, si Tanca juga masih banyak tukang di Bekasi. tukang puing ada katanya, tukang Tukang puing puing. ada. Tukang Iya. bumbu ada pacar kalian. Nah, jadi Suca itu ngebuka Kesempatan mereka. Iya. Karena kan waktu di Indosiar kan gue jadi juri filternya, Cing. Itu memang benar-beneran dalam tanda Di kutip Suca yang orang-orang berikutnya. Hah? Di Suca yang berikutnya Suca 2. Suca 2-nya lo jadi juri filter. Juri filter. Dan itu memang semua orang dari berbagai macam genre tuh hadir untuk mencoba stand up. Semua profesi apapun ada. Profesi apapun. Ini yang lucu, waktu gue jadi juri filter ada. Dia pemain sirkus kayak Cing. Ini di Yogyakarta. Apa di Bandung gue lupa dah. Dia pakai hula hoop kan. Masuk ke bilik pakai hula hoop. Selamat siang. Terus dia ngomong gini, ini boleh nggak saya taruh hula hoopnya? Ya terserah lu ya. Emang harus ditaruh, nggak harus dipakai. Harus. Tukang sirkus sama tukang apa gue lupa gitu. Ya jadi susah tuh memang bener-bener ngebuka itu. Ngebuka gitu. ya. Iya. Bukan cuma sekedar penontonnya doang yang bertambah banyak. Orang yang mau nyoba stand up juga lebih banyak. Iya. Itu alasannya apa, Cing? Apanya? Sekarang nggak ada. Nah, gue nggak tahu juga deh tuh. Dan kalau inget Cing, setelah Suca tuh banyak muncul komika kayak Marcel dan turunannya yang menjual kesedihan dia atau kemiskinannya banyak banget kan. Itu kan eranya kayak dimulai dari Marcel tuh turunannya tuh. Oh iya benar. Nah, sekarang belum muncul era baru yang kayak gitu sih, yang beneran kayak ada satu orang yang bikin banyak komik tuh ngikut gitu. Marcel dengan kemiskinannya tuh lumayan fenomenal juga sih. Iya. Setelah Marcel memang hampir banyak orang yang memulai jadi wakil wali kota. Iya. Bukan. memulai stand up dengan menceritakan kesedihan. Iya. Gue tukang ini, gue tukang itu. Ya penderitaan hidupnya lah gitu. Iya. Tapi Cing mau nanya deh, kalau masih inget ya. Beda ngejuri Suca sama Suci ada gak, Cing? Sebagai lu kan juri dua-duanya tuh, Cing. Suca 4-4-nya kan? Lu ikut? Iya, juri tetap. Ada gak, Cing? Kayaknya mungkin kalau secara penilaian sama ya. Relatif sama. Mungkin pertimbangan rating lebih banyak di Indosiar ya. Oh, apa itu ada maksudnya? Pertimbangan peserta ini ratingnya lebih bagus, misalnya kayak gitu. Dan itu ngaruh ke penilaian? Penilaian juri mah enggak. Ya maksudnya ke pemilihannya siapa yang eliminasi gitu? Sepertinya iya kalau menurut gue ya. Menurut gue ya, karena kan gue juga nggak tahu nilai juri samping gue berapa. Oh iya, enggak apa namanya? Lu berapa? Enggak kalkulasi. Jadi sebagai juri juga nggak tahu siapa yang bakal lolos. Oke. Kita tahu yang bakal lolos menurut versi kita. Nah, tapi kalau menurut juri yang ini lebih bagus kan kita nggak tahu. Nah, itu kan diserahkan ke TV-nya. Nah, ntar TV-nya kasih hasilnya nih. Nah, itu mungkin pertimbangan rating juga ada mungkin kalau sama ini, Cing. Kalau di Suca tuh juri harus bisa main juga, Yud. Oh iya. Kadang-kadang kan itu yang lama tuh, Cing. Oh, kalau di syutingnya ya. Wah, itu capek banget itu. Lagi syutingnya tuh emang kita bermain banget. Bermain banget tuh ya. Kalau di Suci kan komen doang. Iya, enak banget. Lebih santai ya, Cing. Karena seingat gua tuh justru yang ratingnya tinggi itu pas komentar iya. Kan ada tektokannya. Iya. Juri ngapain, celutukan juri Pajaro lagi. Pajaro. On fire banget itu. Gue inget banget, Cing. Ipul nampil. Ipul kemana ya? Ipul Suca 1 tau kan? Iya. Terus gue sama tim kreatif, yuk siap-siap di belakang panggung. Udah siap-siap, Cing. Itu tektokannya sejam lebih, Cing. Iya. Gimana, gue udah deg-degan, dingin banget lagi, anjing. Cuma mau gimana, itu kan syuting bisa sampai jam 1 tuh, Cing. Iya. Buset deh. Tapi tahu nggak, Ipul itu adalah peserta yang membuat Suca itu ada. Oh, dia tadi mau lawak grup. Oh, tadi lawak grup. Terus dia ada tuh ngirim kalau nggak salah atau kayak gimana ya. Ya kita bikin aja nih. Gitu. Bikin si Indosiar percaya bahwa stand up ini bisa juga versi lebih lebih jangkauannya tuh lebih banyak karena kan udah ada tuh lebih entertainment. Iya. Lebih luas gitu. Ini dilihat ternyata bisa kok nih orang ini. Jadi dibikin kata kru ya. Awalnya grup ini. Awalnya grup, bukan stand up. Bukan. Udah ini. Makanya Melon ada
Tembok. Sama lo ya, Yon? Iya. Dulu Bertiga Tembok sama kan? lo, Yon? Sama Boy. Ya, tuh lagi? Bertiga, ya? tapi dulu Melon belum tembok. Masih bilik. Mengagetkan. Udah Iya, terpilih beberapa grup. Udah ada namanya di pintu asrama. Namanya Boy. Iya. Gue inget gue diceritain Bang Melon. Kan dia satu grup sama gue tuh di Suca. Dia bilang, waktu gue daftar ini grup. Terus akhirnya berubah jadi stand up, jadi cuma dia doang. Iya. Itu di akhir banget itu maksudnya. Iya, orang udah pengen karantina. Iya. Udah pengen asrama, kamarnya Boy udah ada. Namanya dicopot. Tapi Ceng Adam tetap juri. Juri gue. Juri yang lawak itu tetap. Iya, juri, tapi gue nggak tahu ininya, audisinya gue nggak tahu. Oke. Tapi udah tahu akan mulai nih. Tapi gue dihubungin untuk juri lawak. Oke. Dihubungin untuk juri Lawak grup lah. lawak Lawak grup, grup. iya. Jadi stand up. Dan fenomenal sih, Suca tuh fenomenal. Salah satu yang fenomenal juga. Pada nggak mau kan, Iya. anak-anak stand up zaman itu Ya. untuk ikut di Suca. Suca. Makanya dia nyarinya lumayan sulit itu. Sampai ngetok-ngetok kamar pintu serta rumahnya. Mau ikut gak gitu. Ikut gak? Iya. Gue ingat gue tuh nggak daftar, Cing. Suca tuh diundang Iya. untuk ikutan. Memang. Uus Hah? MC kan dia? MC di awal ya? Iya, Suca 2 Bukan, atau dia 1? Suca kayaknya MC pertamanya MC Uus bukan sih? bukan pertama Dangdut Gading, Gilang Dirga sama Andika Pratama. 3 MC-nya itu. Terus 3 itu ya. Bang Uus tuh kayak Di tengah-tengah ya itu? tengah-tengah kayaknya misal Bang Gilang Dirga nggak bisa masuk Uus, terus Uus yang jadi dinosaurus, Cing. Iya. Yang T-Rex. T-Rex pecah banget, abis itu Uus terus. Oh iya. Gue ingetnya itu deh, nggak dari awal. Iya. Tetapi tektokannya emang lucu banget sih. Itu Lucu bertiga, banget, Andika iya. Pratama, Gading sama Bang Uus. Gue ingat si krunya itu nonton stand up fest tuh Betul. untuk nyari peserta. Untuk nyari peserta dilihat di stand up fest siapa aja gitu. Saking nggak ada yang mau daftarnya. Iya. Iya. Di Twitter juga ramai, ngapain sih Indosiar bikin ini? Karena dulu kan TV dangdut Dangdut banget, Iya, kayak gitu. Iya, itu ya sayang banget nggak lanjut ya. Nah, Belum- coba gue tanyakan. Belum dilihat industrinya. Ya ternyata kalau lanjut, aduh, gue bisa kayak di dua-duanya ya. Ya ini tapi lebih stripping yang seminggu sekali. Yang ini cuman juri doang, Iya. yang di sini harus main. Iya. Cing, gue tapi mau nanya dah, Cing. Ini soal Pundit lagi nih. Asik. Omongan orang tuh gimana, Cing? Maksudnya? Yang lu denger tentang Pundit? Kayak teman-teman juri atau siapa gitu? Parno sih nanya, manajemen Kompas bilang, itu siapa sih kok ngambil butet-butet Kompas? Kok itu siapa sih, kan Mas Parno? Saya juga alumni Mas Parno. Nanya ke Parno. Oh, nanya ke Parno. Oh, oke. Parno. Itu siapa sih ngambil Ngambil footage. ngambil butet-butet Kompas? Kita nggak lagi pakai butet sekarang, kena copyright. Tapi cukup banyak yang seneng kayaknya sih nonton lo gitu, karena ada penilaian yang tidak perlu mengalami sensor di editing. Jadi mungkin mewakili banyak orang kali, komen lo berdua nih mewakili apa yang dirasakan juga sama orang-orang kali. Sama Gitu. mungkin ini, kalau kadang kan kita coba membahas beatnya Iya. bagusnya kayak gimana, jadi orang yang tertarik sama dunia stand up jadi kayak, oh ternyata bikin materi tuh Nggak segampang itu ya. formulanya. ada formulanya, bukan tiba-tiba dapet gitu. Iya. Ngapain gue jawab pertanyaan lu ya? Apa? Enggak gitu, sorry. Kan tadi lu nanya ke Cing Abdel, maaf. Ya begitulah. Begitulah. Oh. Oke, Pundit, terima kasih sudah Sama-sama, hadir Cing. di sini. Mudah-mudahan masih ada hal-hal yang bisa dikomentari. Amin. Amin. Nanti kompetisi-kompetisi internal juga akan dikomentari ya. Betul. Ada Punditnya berlangsung dengan materi dari kompetisi internal. Sekarang banyak banget lagi. Betul. Hampir Betul. setiap komunitas punya kompetisi internal Kompetisi, sendiri ya. bener. Depok kapan mau bikin? Depok nanti jalan tuh POC bulan minggu depan tuh udah audisi. Udah audisi. Heeh. Ya, street comedy juga lagi jalan kan? Lagi jalan. Juni, bulan Juni ya? Oh, enggak, udah jalan kok Depok. Street comedy udah Semifinal ya, udah final. Udah kirim audisi wakil. setiap komunitas sudah mulai. Udah mulai. Street comedy-nya nanti bulan
Wah, kurang tahu dah tuh. Juli kayaknya deh. Bulan Juli. Dekat sama ulang tahun. Iya, iya. Tapi Pundi itu bukan sekedar stand up sama ini sih, ada masak, nanti masak ada. Apa Masak. Punditin. Enggak. Nyanyi. Mendingan Nyanyi promo bisa, aja. Pundit Masa- itu gak cuma komentar, Cing. Kita juga ada webinarnya. Webinarnya tanggal 14 Juni 2026. Kita ngomong ngajarin gimana caranya menulis materi komedi. Pengajarnya siapa? Gua dan Bang Heri. Kenapa gitu? Dia gini. Cara daftarnya lihat aja di Instagram. Gua tahu di Instagram Bang Heri lah. Iya. Pundit udah ada Instagram ya belum? Belum. Iya, ya. Jadi kalau mau belajar stand up komedi, formula apa yang digunakan supaya bisa jadi lucu ya, atau supaya bisa menarik orang dengerin cerita kita, silakan bisa ikut webinar. Nama webinarnya apa? 120 menit menjadi lucu. 120 menit menjadi lucu. Silakan bisa daftar. Siapapun untuk umum ya. nggak cuma komika atau orang mau jadi stand up komedian. Iya, bisa ya. Hanya 120 menit dan sekali doang itu dilakukan. Yang pertama sekarang, tapi pengennya berkelanjutan sih. Iya, iya. Daftarnya berapa? Daftarnya 170.000. 170.000. Ada kuota? Enggak ada. Nggak ada. Semuanya Zoom-nya. Zoom aja? Iya. Semuanya Zoom aja, ya. Oke lah, kalau begitu silakan daftar. Bisa ke Instagramnya Yudakling, bisa juga ke Harry Hore. Yang nama aslinya Hore. Gue inget banget itu. Nama gue kan aslinya Hore. Iya. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Terima kasih, Terima kasih, Ceng.